Sudah ngopi belum? Sudah. Ya puji Tuhan malam hari ini saya pertama. Sebenarnya bukan saya sama dia mari dia. Apa pertama? Isinya Bu, isi khotbah dulu. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi bicara tentang kedekatan hati. Saya yakin kita yang sudah berkeluarga, kita mempunyai suami, anak, atau istri. Yang jadi pertanyaan besar, bagaimana kedekatan hati kita dengan pasangan kita? Kenapa malam hari ini saya ingin mengambil tema itu? Karena akhir-akhir ini kita dalam satu rumah, dalam satu tempat tidur, di dalam satu ruang makan, fisik boleh dekat, tapi hati belum tentu. Suami istri masing-masing punya cinta. Cinta kepada siapa? Bukan lagi kepada suaminya, bukan lagi kepada istrinya, tapi hatinya yang selalu digenggam kemana-mana. Nah, pada malam hari ini dari ayat yang kita diberi, kami mengambil 2 poin. Pertama di Yohanes 2 ayatnya yang ke-7. Aduh, saya nggak bawa HP. Bisa 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Cukup, oke, itu aja. Ketika seperti kata Pak Ivan tadi, kok nggak minta sama kalau mungkin sekarang udah dipertulisannya, tapi kenapa dia minta kepada Yesus? Saya punya pemikiran begini, karena antara ibu dan anak mempunyai kedekatan. Umpama saya dengan Ibu Emma cukup akrab. Saya mau ada sesuatu, saya ingin dia doakan saya. Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Betapa tidak layaknya kita ini dilayakkan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Yesus. Kita menjadi tempat anggur, dan itu adalah anggur yang terbaik. Kita mau diubahkan. Bagaimana hati kita mau diubahkan? Kesimpulannya, kedekatan hati kita dengan Tuhan itu membuktikan kualitas. Mau bikin apa? Untuk sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Namun saya mau panggil satu, Ibu Sylvia. Dia ini membutuhkan pertolongan. Dia kayak karena di jurang situ, saya ada di sini. Ini kayu. Nggak usah digambar, ini kayu. Lihatlah sini Bu. Ini kayu. Oh. Minta tolong. Ya, ini kayu sebagai penghubungan. Serius banget. Tolong. Tolong saya. Sini. Ayo kemari. Kami punya kedekatan hati, makanya dia memilih saya untuk menolong dia. Terima kasih. Dan aplikasinya bagaimana hubungan suami dan istri itu dengan kita tidak lagi berubah, hanya memaparkan apa yang kita garis besarnya gitu ya, frame utama dari khotbah ini adalah seperti ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu.
Jadi saya menilai ilustrasinya kurang bisa menyambung, tetapi pendahuluan yang diambil itu cukup bagus untuk bisa memulai isi tentang kedekatan itu dengan mengambil hubungan suami istri dan handphone. Diingat, oh tadi yang ngomong itu si ini, ngomongnya ini ya. Nah, Bapak Ibu, kita diberikan tugas tentang perkawinan di negeri Kana di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 sebagai pendahuluan. Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini adalah peristiwa yang bisa membuat orang dihargai, tetapi juga bisa membuat orang dihina. Ya, dihargai karena makanannya bagus, minumannya cukup, anggurnya tentunya. Kemudian dihina karena bisa saja kekurangan anggur. Nah, kemudian untungnya pelaksana daripada perkawinan ini keluarga dekat dengan Yesus. Kenapa kami katakan demikian? Kalau kita baca ayatnya ini Tuhan Yesus diundang dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya itu ada di ayatnya yang ke-12. Ya. Jadi dia keluarga dekat, dia diundang. Nah, kemudian kebetulan seperti ibu-ibu biasanya itu ibu Yesus ini juga ngerewang ya. Biasa bawa pisau terus potong bawang, ya kan? Nah, ibunya Yesus juga ini di perkawinan ini mengambil peran yang bagus. Bahkan dia bisa mengontrol, oh ini makanannya cukup. Nah, kebetulan anggurnya saya sempat menghitung-hitung, itu saya cuma bisa hidup di hadapan Tuhan cuma berapa menit di dalam hari hidup saya. Kalau dikalikan dengan 1000 tahun ini, 1000 tahun saya kan cuma ya Tuhan tolong mungkin kalau sampai 80 atau 90 tahun oh, sudah bagus sekali. Nah di press ke bawah berapa jam, cuma berapa menit, dan cukup setengah jam rasanya. Itu pun kalau sering ke gereja selalu muncul 3 kali sehari kita berdoa. Doa pagi makan, maksudnya doa siang makan, doa malam makan. Hanya kalau makan baru ketemu Tuhan. Nah, waktunya Tuhan ini kalau 1000 tahun bagi kita, 1 hari bagi Tuhan, ini yang membuat kita kadang-kadang kok lambat betul ya. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di situ, Tuhan yang bisa menolong kita, maka Dia pasti melakukan sesuatu. Selamat malam, shalom. Ini saya berdiri di depan saudara yang perdana ya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, kita sebagai orang-orang baik yang tidak percaya maupun percaya kepada Tuhan yang banyak mengalami kekhawatiran karena dengan keadaan dan situasi yang saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, hasil usaha yang menurun. Jadi banyak orang yang pusing. Jadi dari sini ada banyak yang stres, ada banyak yang depresi, bahkan ada yang niat ingin mengakhiri hidupnya mungkin dengan agak tinggi Pak. Aduh.
Bapak Ibu, ini adalah kisah nyata. Sekali lagi kisah nyata. Ini dengan mujizat itu nyata ya. Mujizat itu nyata. Ini adalah seorang nelayan dari Manado ya. Mungkin kalau kaitan tinggal di Manado mungkin kenal. Namanya Aldi Novel Aldia. Jadi mereka adalah penelayan dan mereka ini adalah rakit ya, sebuah rakit, dan bisa di atas rakit ini ada pondok. Ini Aldi Novel Aldia. Nah ini udah terombang-ambing sampai keluar Indonesia ya, sehingga terombang-ambing. Dan di sini pun ya sebagai, dan ini dalam kisah nyata ini terombang-ambing bukan 1 hari 2 hari, tapi berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. Kalau tidak percaya bisa dilihat di Google Maps. Google Maps ya. Kalau cari di firman Tuhan tidak ada, karena ini kisah nyata ya. Bukan waktu Petrus yang berlayar diperintahkan Tuhan tertebar ke sebelah kanan, ya seperti yang dikatakan Pak Ipan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ini kisah nyata sesudah Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau yang tadi itu yang dikatakan Pak Ipan tadi siang itu Tuhan Yesus masih di dunia ya. Jadi bisa menginstruksikan secara langsung. Dan ini berlayar ya. Jadi mungkin yang mirip-mirip namanya Cristiano Ronaldo ya. Tapi itu mungkin pikirannya aja angkatnya Cristiano Ronaldo. Itu dia di atas ranting apa? Kayak ranting lah yang besar. Nah, ini. Tapi yang di belakang ini bukan ranting. Jadi ini dia berdoa di sini tanpa putus asa ya, bukan main. Itu 3 bulan lebih, kalau nggak salah berbulan-bulan. Karena saya juga informasinya dari tim saya tadi katanya berbulan-bulan. Jadi berbulan-bulan. Nah dalam doanya itu Tuhan memutus ya, Tuhan mengirim sebuah kapal ya. Ini tapi bukan di Ninewe ya, waktu Yunus itu ya. Ini Tuhan mengirim kapal cepat. Dari sini kami katakan kapal Hiroshima. Hiroshima ya. Jadi di atas rakit ini pun selama 3 bulan dia tidak dalam kegelapan. Tuhan juga mengirimkan cahaya ya, menjadi tiang awan ketika ya, ketika siang dan menjadi tiang api ketika malam. Karena doa-doanya itu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan datang kepada Pak Ipan. Nah, Pak Ipan boleh diingat terus, karena malam ini beliau bisa memberikan kita apa ya, pemahaman bagaimana kita berkhotbah. Ya, saya senang saya berdiri di sini bukan karena saya bisa, tetapi ibu-ibu bisa tersenyum. Ibu bisa tersenyum. Ya. Pak Pendeta tersenyum. Pak Pendeta tersenyum. 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 Pendeta tersenyum. Itu jadi seberapa besar ini adalah pengalaman dan kisah nyata yang dialami oleh anak Tuhan Aldi Novel Aldia ya. Sehingga yaitu luar biasa. Sehingga dengan pengalaman dia yang dialami saat ini bisa menjadi apa ya, ilustrasi kami ya. Karena kisah nyata yang luar biasa, ya, saya pikir sulit untuk dilakukan seperti ini tanpa Tuhan hadir di dalamnya ya, tanpa Tuhan hadir di dalamnya. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-sekali meragukan kehadiran Tuhan. Jangan ragu-ragu menghadirkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan jemaat kita, bahkan di dalam
bermasyarakat. Bekerja, jangan ragu-ragu ya. Mungkin itu saja, udah terlalu panjang. Nanti bisa PD-nya datang daripada ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai. Mati kok. Iya, oke, silakan berikutnya kelompok 3. Mengucap syukur malam hari ini boleh kembali sama-sama belajar dan merenungi firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya perkawinan di Kana. Mari kita sama-sama kita baca. Seperti biasa, kalau saya yang bawa firman, saya lebih suka dua arah ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada yang tidak jelas, interupsi dan sebagainya, dipersilakan supaya tidak monoton saya saja yang menyampaikan itu. Karena bagaimanapun kita sama-sama belajar. Sebagai pendahuluan, kelompok kami melihat pesta perkawinan di Kana ini sebagai pesta atau acara yang sama dengan kehidupan manusia. Jadi pesta perkawinan itu kan biasanya terdiri dari bagian atau acara-acara itu. Misalnya pas saya menikah dulu kan pasti ada pertama itu pertembungan gitu. Dulu ingat saya Pak Luther yang datang ke Pak Atmo mewakili bapak saya, terus nembung anaknya Pak Atmo untuk diminta ke saya. Asik. Habis itu acara selanjutnya kami ada acara di gereja, diberkati di tempat ini, kemudian baru dilanjutkan resepsi di tempat yang lain gitu. Nah, semua acara-acara itu akan sukses, akan berjalan dengan lancar kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Dan tentunya kalau berhasil kita laksanakan dengan baik, itu akan membawa nama baik bagi penyelenggara atau keluarga yang memiliki hajatan. Nah, ini sama dengan kehidupan kita manusia. Kita kan biasanya penuh dengan rencana-rencana. Nanti umur sekian saya mau begini, nanti anak saya mau saya sekolahkan ke sana, nanti ibu saya mau saya bawa ke sini, dan banyak lagi rencana-rencana yang lain. Tapi ternyata Tuhan izinkan ada hambatan yang sesekali atau bahkan seringkali terjadi di dalam rancangan-rancangan kita, seperti kisah perkawinan di Kana ini. Tunggu waktunya Tuhan saja. Kemudian yang ketiga, taat dan setia. Taat dan setia ini yang dilakukan oleh pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan tadi kan disuruh ngisi air di tempayan-tempayan, kemudian suruh nyedokin, terus dibawa ke pimpinan pesta. Kebayang nggak sih kalau kita di posisi pelayan, waktu nyedok kan ada tahu nih, ini tempayan kan buat nyuci kaki. Oh, iblis yang disuruh ngisi air. Terus waktu itu kan Yesus belum melakukan mujizat. Terus yang nyuruh anak tukang kayu itu, pasti pada tepok jidat gini kan. Gimana ya? Kan kalau gue dipecat gimana nih, gitu kan? Masa gila, tanya sama sesama temennya gitu ya. Tapi dia tetap taat dan setia. Dia cekok mungkin sambil gemeteran, hatinya gak dikduk. Pikir-pikir, saya kirim surat lamaran kemana lagi nih ya? Itu mungkin baginya. Tapi ternyata ketaatan dan kesetiaannya dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita tahu sama-sama ternyata setelah dicicipi sama pemimpin pesta, air mungkin terperangah sama datang kepada Tuhan. Jadi menantikan waktu Tuhan itu dengan kita datang kepada Tuhan tadi ya, Ibu Maria tadi kan datang kepada Tuhan, itu ibarat orang yang naik gunung. Jadi saya punya teman hobinya naik gunung. Teman itu cerita
Kalau naik gunung itu bisa sih sendiri, tapi kan bawa bebannya banyak gitu ya, pakai tas ransel yang kapasitas berapa liter, itu memakan waktu dan berisiko tinggi mengalami kecapean atau hipotermia di tengah perjalanan yang akan menggagalkan target dia untuk mencapai puncak. Nah, dia butuh datang kepada seseorang, biasanya disebut Sherpa kalau di dunia pergunungan itu disebut Sherpa atau pemandu jalan gunung. Nah, dia itulah yang akan menunjukin jalan, yang akan memandu beban sehingga membantu si pendaki ini untuk mencapai puncak dan menikmati segala keindahan alam yang menjadi passionnya naik gunung itu. Kemudian untuk yang kedua, taat, jangan panik, tetap percaya. Itu ibarat pemandangan. Ini tadi yang melukis Ibu Satriani, tentunya biasa-biasa saja kita lihat ya pemandangan ini. Tapi ini akan berbeda kalau Ibu Satriani misalnya datang ke ahli lukis itu, katakanlah Pak Tino Sidin ya, mungkin yang sejaman dengan saya tahu lah ya, Pak Tino Sidin itu kan ahli menggambar. Nah, kalau diajari sama Pak Tino Sidin mungkin dikasih gradasi, Bu, ini Bu, dikasih warna ini, dikasih tambahan ini, dikasih ornamen ini, mungkin jadi lain, jadi indah, jadi punya makna. Dan kalau kita percaya kan dengan setiap metode yang diajarkan oleh mentor melukis tadi itu, tentunya akan menghasilkan lukisan yang berkualitas dan berharga mahal. Nah, demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami di kelompok 2 tadi menekankan bahwa tema yang diangkat adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik gitu. Yang kami gambarkan adalah seperti ini ya. Tinggal ya. Tinggal lah. Oke. Waktu kita itu seperti ini. Waktu kita 24 jam. Kita semua mengalami waktu yang sama. Saya yakin tidak ada yang punya waktu 25 atau 30 jam, tidak ada dalam sehari. Sama, semua manusia memiliki waktu 24 jam. Nah, dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun bagi kita. Jadi waktu kita mengalami hari-hari yang sulit, kita merasa Tuhan sudah cukup perjuanganku. Mungkin kita bergumul buat suami, buat anak, buat pasangan hidup, buat pekerjaan. Aku sudah cukup bergumul Tuhan, aku sudah cukup berjuang, aku sudah cukup berdoa. Tetapi Tuhan bilang, sabar anakku, belum waktuku. Jadi pergerakan kita itu berbeda dengan pergerakannya Tuhan, gitu ya. Jadi jangan pernah kita menyimpulkan bahwa Tuhan harus ikutin jamku, Tuhan harus ikutin waktuku. Jadi waktunya kita itu begitu kecil. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan izinkan penantian kita panjang untuk mempergumulkan sesuatu, percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan sudah cukup rasanya aku berdoa buat suami. Jadi ilustrasi ini yang bisa kami angkat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kita yakin bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita itu sangat terbatas untuk memikirkan sesuatu dan melihat sesuatu. Akhirnya waktu kita lihat begini, saya cuma lihat Pak William itu langsing, kecil, yes, kecil. Tapi cara lihat Tuhan, cara Tuhan melihat hidup kita itu berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ternyata semuanya memang Gambar. Tapi tidak selalu harus menggambar sebenarnya. Nah, saya tadi itu berpikir bagaimana ya caranya membuat karton ini tanpa gambaran untuk bisa menjadi bahan ilustrasi. Nah, tadi apa tidak? Jadi di sisi itu kita bisa melihat yang lain. Jadi tidak selalu harus gambar, walaupun memang bisa saja gambar. Nah, saya mau beri contoh, misalnya kita mau menyampaikan tentang ketaatan, ya, ketaatan. Bagaimana dengan karton yang ada ini? Saya mencoba untuk mengilustrasikan sebuah ketaatan. Nah, sebentar.
Karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang hari ini untuk kita belajar bersama. Tuhan, terima kasih kesempatan di hari ini kami boleh belajar. Walaupun mungkin terbatas yang kami pelajari, tapi kami tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Dan biar kami boleh kembali mempersiapkan pelayanan kami, khususnya ketika Tuhan mempercayai kami untuk berkhotbah. Tuhan tolong ini biar kami boleh menjadi inti dari pesan ini, tapi Tuhan juga akan menolong, memampukan kami untuk kami bisa menyampaikan pesan Allah itu, bahkan bisa membuat orang memahami dan mau melakukan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati kami semua yang sudah mengikuti malam hari ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saya silakan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, dengan berakhirnya sekolah melayani pada malam Raton. Oh, cukup. Tukang fotonya. Saling serah terima, pegang. Ya. Ya, pegang. Jangan melindungi Pak Antam, di samping. Ya. Di samping, boleh. Ya, saling serah terima dengan Pak Yanet. Oke? Oke. Terima kasih Pak Yanet telah memberkati. Coba. Siap. Terima kasih ya Bapak Ivan. Anggotanya yang ikut muswil besok kepada Bapak Christian di bagian sekretariat. Kemudian besok jam 6. Syukur Tuhan, kebaikan-Mu dalam setiap langkah hidup kami dan acara ini sudah berjalan dengan baik. Dan saatnya kami akan menghadapi berkat-Mu, kuduskan menjadi kekuatan jasmani kami melalui berkat jasmani ini hingga menyatu dalamnya, dan kami tetap di dalam pemeliharaan dan kasih sayang-Mu. Berkati pelayanan Gembala Sidang dan seluruh panitia yang ada, bahkan kami semua yang hadir di saat ini Tuhan. Dalam berkat kasih-Mu kami syukuri. Makan minum dalam nama Yesus. Amin.